Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran PAI. Kali ini kita akan bahas bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Masih bersama Pak Sulman Afandi. Ini adalah kompetensi dasar dari bab 4, yaitu 3.6 memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, serta 4.6 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Perhatikan peta konsep berikut ini ya. Sholat sunnah ada beberapa macam ya, dibagi. Ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, ada sholat sunnah munfarid atau sendiri, dan juga sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah maupun munfarid. Nah, sholat sunnah ini ada macam dan ketentuannya ya, masing-masing beda. Nah, dan sholat sunnah ini juga ada tata cara dan praktiknya masing-masing. Semua itu diharapkan dapat dilaksanakan dan dibiasakan sehingga muncullah sikap mulia. Ada beberapa sikap mulia, diantaranya adalah terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, bertanggung jawab dan berpendirian kuat, serta memiliki tekad dan semangat yang kuat. Tahukah kalian apa itu sholat sunnah? Ya, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, sholat sunnah ini ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid atau sendiri. Atau yang ketiga, gabungannya ya, sholat sunnah yang dilaksanakan bisa berjamaah ataupun munfarid ataupun sendiri. Anak-anak soleh-soleha, pernah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Mungkin sebagian sudah pernah ya. Contohnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat khusuf atau sholat gerhana matahari, kemudian sholat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Oke, yang pertama sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan namanya. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dilaksanakan sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Niat sholat Idul Fitri, sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sholat Idul Adha, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan saat hari raya kurban pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Nah, hukum dari sholat Idul Adha itu sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Niat sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya adalah sholat kusuf gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau kusufi syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, hukum dari sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Adapun niat dari sholat kusuf adalah usolli sunnatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat ini dibaca ketika kita menjadi makmum. Sedangkan ketika menjadi imam, usolli sunnatal kusufi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah kusuf gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah khusuf gerhana bulan. Salat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Salat ini dilaksanakan ketika mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua ketentuan dan tata cara salat gerhana bulan sama dengan salat gerhana matahari. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, niatnya adalah usolli sunnatal khusufi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah khusuf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini kalau untuk imam ya, imaman lillahi ta'ala. Kalau untuk makmum tinggal ganti makmuman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah sholat istisqa, itu sholat mohon hujan. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan.
Ketika terjadi kemarau panjang, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Selanjutnya sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian, yaitu ada 3 macam: sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib berasal dari kata ratibah, yang artinya tetap, menyertai, atau terus menerus. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari segi waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib qabliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat rawatib ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Itu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi muslim ketika memasuki masjid. Disunahkan mendahulukan kaki kanan seraya berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmatmu. Selanjutnya adalah sholat sunnah istikharah, adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Hukum sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir sebagaimana waktu sholat tahajud. Selanjutnya adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah ataupun munfarid atau sendiri. Di antaranya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Oke, yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini dilaksanakan setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya ada yang 8, 20 rakaat, dan bisa 36. Disesuaikan dengan kemampuan. Jumlahnya tidak masalah. Nah, sedangkan niatnya adalah usolli sunnat tarwih raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarwih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat witir. Adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sholat ini dilaksanakan sesudah sholat isya sampai menjelang fajar atau sholat subuh. Niatnya adalah usolli sunnatar ra'atal witri lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini apabila kita melaksanakan 1 rakaat. Sedangkan apabila kita ingin melaksanakan sholat witir 3 rakaat, tinggal diganti thalatha raka'atin. Selanjutnya adalah sholat duha atau sholat awabinat duha. Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7.00 atau matahari setinggi sekitar 7 hatta hingga menjelang sholat zuhur. Jumlah rakaatnya ada 2 dan paling banyak 12 rakaat. Niatnya adalah usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Sholat sunnah tahajud ini niatnya adalah usolli sunnatat tahajud di raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah tasbih. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Tasbih yang dibaca adalah sebanyak 300 kali. Berikut adalah hikmah yang dapat kita ambil dengan melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya adalah menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapus dosa dan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan keberkahan, hidup nyaman dan tentram, dan disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, serta mendapat kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian pembahasan kita mengenai sholat sunnah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.